itu kondisi dalam cobaan rumah tangga itu berat banget. Nanti macem-macem ya. Terus di situ setelah ikut kelas TVB, yang pertama saya dapatkan itu ketenangan. Yang bikin saya heran sampai sekarang belum nemu jawabannya. Meskipun ketemu TVB-nya lewat awalnya lewat channel dulu, terus di Zoom kelas, itu kok seolah-olah beliau itu tahu yang peserta rasakan itu seolah-olah beliau tahu. Sambil jalan itu sambil nangis. Terus di rumah si teman terakhir saya bilang, "Guys, besok loh ini aku dapat saldo banyak," kayak gitu. Ini nggak tahu ya, saya ngomong ini sambil nangis, sambil kecewa, sambil sedih, sambil nggak tahu, Mas Hendra nggak tahu. Dan itu beneran loh, omongan saya itu tadi terjadi. Ketika daily rutin ada goal 10 juta ya, dari TVB, ayo lakukan apa yang kamu nyaman, boleh nafas syukur, boleh sending love, boleh quantum jam, atau apalah, yang penting kalian senyamannya aja gitu. Jadi besoknya Mas Hendra sebelum maghrib itu ya klunting sejumlah nominal 2 kali lipatnya lebih goal 10 juta Mas Hendra. Berapa? 22 sekian gitu. Nah, 22 juta. Waktu itu yang saya lakukan hanya satu. Cuma saya rutin sadar nafas syukur aja. Itu sih. Ya, teman-teman, kita jumpa lagi bersama Mbak Anis. Kalau yang ini saya pastikan saya tidak akan banyak ngomong gitu ya, karena narasumbernya pasti nanti banyak ngomong, gak akan selesai gitu ya. Mbak Anis kita kenal udah lumayan lama, dan Mbak Anis itu friendly banget teman-teman. Sebenarnya saya mau minta tolong beliau untuk monolog aja pada kesempatan malam hari ini, tapi nggak tega gitu ya. Mbak Anis dari batch berapa Mbak Anis? Batch 7 Mas Hendra. Batch 7, iya. Oke. Mungkin gini deh Mbak Anis ya, langsung kita straight to the point aja. Oke. Gimana awal mula kenal TVB gitu, dan sejauh ini seberapa besar kemudian implikasi positif yang Mbak Anis rasakan ketika hari-harinya ditemani dengan ngaji roso. Di situ ada guru-guru yang memberikan membersamai Mbak Anis untuk bertumbuh, banyak figur otoritas yang berperan mengubah perjalanan hidup Mbak Anis gitu. Nah, mungkin teman-teman pengen denger langsung nih dari Mbak Anis gitu. Monggo Mbak Anis. Oke, langsung saja ya Mas Hendra ya. Sudah pasti itu saya awal taunya TVB itu sudah barang tentu pasti dari channelnya Mas Hendra. Dari di channelnya Ngaji Roso itu. Awalnya ya gitu, kan malam itu saya harus ibaratnya kerja di rumah. Saya menjahit. Biar enggak ngantuk, itu ya saya otomatis ya setel YouTube dong. Setel YouTube. Dan pasti waktu saya buka YouTube itu yang FYP yang sering muncul, kok ngaji roso gitu. Tapi sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya itu saya lihat ngaji roso sekilas-kilas aja. Terus begitu saya butuh ibaratnya untuk temen sambil jahit, nah saya fokus tiap hari, fokus. Nah ketemu dong sama TVB. Nah itu baru klik. Besoknya tak putar lagi dengan judul dan yang berbeda pokoknya. Nah itu semakin saya kok ketagihan gitu, kok pas ya sama kondisi saya. Ini loh yang saya butuhkan, gitu Mas Hendra. Jadi terus ada keinginan ikut kelas, ikut kelas dengan nominal sekian itu saya kok kurang udah lihat YouTube lagi, besoknya lihat, terus sudah pas, aku harus ikut kelas. Sampai pada akhirnya saya ikut kelas, dapat batch 7. Tapi waktu itu kan saya notif ya Mas, saya pengen ikut. Terus Mas Hendra ngasih toh itunya. Nah setelah itu saya belum langsung ikut karena uangnya belum cukup ya. Setelah cukup, selang beberapa hari, udah saya ikut, bismillah ikut, dan saya dapat batch 7 itu.
langsung benefitnya ya. Iya dong. Oke. Itu benefitnya yang saya dapat sudah pasti yang pertama itu tenang. Tenang ya Mbak? Tenang. Emang sebelumnya tenang gimana? Kalau sebelumnya saya itu gini, sudah mungkin yang teman-teman nanti pastinya tak kasih link ini untuk bisa lihat, itu kondisi dalam cobaan rumah tangga itu berat banget. Berat banget. Nanti macem-macem ya. Okay. Terus di situ setelah ikut kelas TVB, yang pertama saya dapatkan itu ketenangan. Jadi apa yang beliau sampaikan di kelas itu tenang gitu. Terus relate sama ayat Al-Quran relate, sama Al-Hadis itu relate, jadi tambah adem gitu. Terus yang bikin saya heran sampai sekarang belum nemu jawabannya. Meskipun ketemu TVB-nya lewat awalnya lewat channel dulu, terus di Zoom kelas, itu kok seolah-olah beliau itu tahu yang peserta rasakan itu seolah-olah beliau tahu. Itu yang saya rasakan. Tapi loh, kok gini ya TVB, kok seolah-olah tahu betul, kita belum cerita. Beliau sudah tahu, bisa menyimpulkan dan bisa ngasih arahan. Gitu Mas Hendra. Oke. Nah, kalau dari sisi penyampaian materi nih Mbak, ya. Kan banyak teman-teman yang bilang tuh bahasa TVB itu bahasa bayi gitu. Artinya mudah banget untuk dipahami termasuk orang-orang yang pemula gitu. Kalau dari sisi Mbak Anis sendiri menangkap materi-materi yang disampaikan oleh beliau itu gimana awalnya? Untuk mempraktikkan dan lain sebagainya ada kesulitan nggak? Nah, justru karena beliau menyampaikannya itu enak, mudah diterima langsung, mudah difahami. Nah, sejak awal makanya langsung kayak kok gampang ya diterima. Gitu loh. Jadi otomatis karena beliau menyampaikannya seperti itu, jadi kita mudah menerima. Kadang kan materinya itu yang disampaikan oleh narasumber A, B, C itu intinya sama. Tapi ketika disampaikan oleh beliau yang berbeda, itu kan kita menangkapnya berbeda ya Mas ya. Iya. Nah, ketika disampaikan oleh TVB ini kok mudah gitu loh. Mudah banget. Apalagi orangnya vibrasinya juga oke banget kan. Sangat oke. Kalau pengalamanku pribadi gitu ya, waktu dulu awal-awal aku sering kan ditelepon Feby itu sampai 1 jam, 1,5 jam gitu. Iya. Jadi setelah ditelepon tuh aku merasa kayak recharge energi gitu. Oh, jadi gitu? kayak Booster ya? Iya, kayak booster gitu. Gitu kan, rata-rata teman-teman kan juga mengalami hal seperti Sudah itu. Pasti. Dengan chat aja loh Mas Hendra. Dengan chat aja itu kita sudah kayak adem gitu loh. Mbak Anis chat dibales? Pasti. Pasti. Meskipun ya kadang-kala cepet ya fast respon, kadang-kala besok, kadang-kala 2 hari, tapi kita itu nggak pernah mikir kok nggak dibales ya, enggak. Karena kita paham ya, beliau yang chat sekian. Kayak misalnya chat Mas Hendra aja harus berapa hari, ya kita memaklumi. Tapi gini loh. Nggak boleh overthinking. Awalnya dulu tuh aku kalau chat senior gitu ya, yang orang-orang yang ya ibaratnya levelnya jauh di atasku gitu ya Mbak Anis ya. Awalnya tuh dulu aku agak, ya Allah di chat kayak gitu loh. Nggak dibales gitu ya. Overthinking. Aku dulu kayak gitu Mbak. Aku sekarang kalau misalnya chat orang-orang kayak adalah ya, baru dibales 2 hari itu aku bisa memaklumi gitu. Aku bener-bener bisa memaklumi. Kadang nggak dibales pun aku nggak sakit hati gitu. Aku juga mengalami hal kayak gitu. Gitu ya Mas Hendra. Karena memang banyak pertimbangan. Urusannya itu orang beda-beda juga. Ada skala prioritas segala macam gitu. Bahkan ada satu temen itu, saya punya teman dekat gitu ya. Kadang saya juga butuh banget sama dia gitu. Itu kalau bulan Januari sampai Juni itu saya chat kapanpun akan dibales. Tapi kalau Juni sampai Desember nggak mungkin chat saya bakal dibales gitu. Karena dia memang tipologi orang yang dia hanya fokus pengen mewujudkan apa yang dia inginkan gitu. Hal-hal yang nggak terlalu urgent. Jadi karakter orang macam-macam dan kita memang harus benar-benar memaklumi. Memaklumi sih. Saya kembali lagi ke ceritanya Mbak Anis ya, pasca Abundant Revolution, pasca belajar sama Teteh. Nah Mbak, ada nggak Mbak goals, manifest yang kemudian berkesan banget gitu menurut Mbak Anis setelah
menerapkan daily rutin lah, ilmu-ilmu yang diajarkan Teh Feby lah gitu, apa Mbak? Sebenarnya itu banyak banget Mas Hendra, meskipun sedikit-sedikit banyak banget. Tapi ada satu hal yang bikin saya itu kok kayak nggak mungkin tapi mungkin. Tapi jangan sudah saya alami gitu. Awalnya nggak percaya ya, kayak nggak masuk akal gitu ya. Bener, loh kok gini ya gitu, mustahil. Tapi itu udah terjadi sama saya. Dan saya ngomong begini, apa yang terjadi itu nggak sekedar omongan, banyak melibatkan banyak orang. Artinya banyak orang yang tahu. Karena apa? Langsung cerita nggak sih? Nah, yang kecil-kecil nanti aja. Ini yang gongnya ya. Jadi ketika itu ini masih dalam proses daily rutin. Hari ke-24. Nah, waktu itu saya kan ada orderan ya Mas Hendra. Saya itu bikin souvenir. Terus ada orang itu order dong. Seperti biasa kita deal-dealan DP. Beliau mau umroh. Udah DP. Saya DP ya 7 juta. Oke Bun silahkan. Udah transfer jeder. Saya langsung belanja dong bahan baku. Karena saya ada uang. Oh biar bahan baku ini jadi murah. Tak tambahi dong. Sekitar 12 juta atau berapa. Saya berani gambling. Meskipun nanti separuhnya belum laku. Oke lah belanja. Besoknya ada musibah. Dan ini di luar kehendak kita semua. Namanya musibah nggak berani dong. Nggak apa ya, bukan di luar kehendak kita. Yaitu ada pihak keluarga yang order itu meninggal Mas Indra. Otomatis cancel dong. Cancel dan saya harus mengembalikan sejumlah DP beliau. Karena bentuk cancelnya alasannya seperti itu, mau tidak mau saya dengan ikhlas harus mengembalikan. Dan uangnya kan harus segera dipakai untuk beliau selamatan dan lain-lain. Aduh ini yang bikin ya apa ya solusinya. Otomatis karena tabungan udah ya ini kalau saya ngomongnya hal kecil ya Mas ya. Kalau yang lain-lain kan besar-besar miliatan. Ya ini untuk teman-teman yang skalanya kecil. Wes diminta DP-nya. Waduh solusinya ya saya harus pinjam ke teman-teman untuk cerita sebenarnya saya ada masalah gini teman-teman. Tolong saya pinjami sejumlah nominal sekian. Karena nominal sebanyak itu otomatis karena nggak ada tuh Mas. Jadi saya wes kamu punya berapapun supaya dapat akumulasi sekian untuk saya kembalikan DP-nya. Wih, ya itu tadi yang saya sebut melibatkan banyak orang dan nanti beliau teman-temanku tahu kok ini pasti lihat. Pasti iya ya wakmu gokil pasti gitu. Gokil dan nangis karena ya ada yang punya 2 juta bahkan yang gotong royong ya? Enggak, ada yang nggak punya, ada yang apa terus terakhir sampai ada temen yang uangnya sampai receh-receh itu dipinjamkan Mas Indra supaya saya nutup. Nah ini yang terakhir sebelum jam 9 saya harus mengembalikan. Wes Bu ya seadanya saya mau ditolongi asalkan saya nutup karena ini untuk selamatan. Orang meninggal saya gitu. Saya ambil nangis sampai ngitung uang. Receh-receh Mas Indra, ada 1.000, 2.000 apa. Saya nangis sambil bilang, ini saya nggak ada kepikiran sama sekali. Ada kecewa toh tadi ada yang, padahal dia itu banyak uangnya tapi kok gak mau sih minjemin aku. Ada kecewa sambil jalan itu sambil nangis. Terus di rumah si teman terakhir saya bilang, "Yes, besok loh ini aku ada dapat saldo banyak." Kayak gitu. Ini nggak tahu ya, saya ngomong ini sambil nangis, sambil kecewa, sambil sedih, sambil nggak tahu, Mas Hendra nggak tahu. Dan itu beneran loh, omongan saya itu tadi terjadi, besoknya langsung. Dan ini kan kita ketika daily rutin ada goal 10 juta ya, dari TVB, ayo lakukan apa yang kamu nyaman, boleh nafas syukur, boleh sending love, boleh quantum jam, atau apalah yang penting kalian senyamannya aja gitu. Jadi besoknya Mas Hendra sebelum maghrib itu ya klunting sejumlah nominal 2 kali lipatnya lebih goal 10 juta Mas Hendra. Berapa? 22 sekian gitu. Wow, dari mana? Itu dari gaji saya yang sudah bener-bener hilang. Bener-bener hilang. Wis gak ngurus. Sudah Kak, saya kan tak urusi, udah hilang. Mas kamu aneh seada kamu itu telat ngirim ini ngirim itu, kamu nggak ada apa ya, nggak ada ketentuan. Iya, nggak ada ketentuan untuk kamu bisa mencari ini, sudah hilang. Sudah nggak tak pikir, sudah wes sembuh gitu. Nah kok tiba-tiba gitu Mas Hendra. Aduh,
Nangis dong. Mbak Anis ini seorang guru teman-teman ya, seorang ASN lah ya, di salah satu sekolahan. Ikut kelas belum ASN, Mas Indra. Oh, ikut kelas belum ASN? Belum. Masih GTT, honorer, gaji 500.000. Oh, gitu ya. Iya. Masih nasib kita sama ya dulu ya. Masa sih? Cuman bedanya gajinya kali ya. Mas Indra berapa juta? Aku tuh GTT. Ya. Tapi gajiku di satu sekolahan itu bisa sampai 2.700.000 karena jamku banyak kan. Iya, per jam toh. Tapi sekolahanku banyak gitu. Oh gitu, keren. Iya. Dulu. Oh iya. Keren. Lanjut Mbak Anis. Katanya ini yang ada buktinya ini. Iya. Coba deh kasihkan Mbak Anis biar ditunjukin ke teman-teman. Tapi nanti jangan dibully ya. Ini memang sengaja ini. Ini keren nih. Ini loh, Mas Indra ini bisa lihat ya nominalnya. Tuh 22.464. Agak majukan sini, Mbak. Nah. Oke, tak tunjukin ya. Nah, tunjukin. Agak ke bawah dikit. Oke. Tuh. Nah, 22 juta. Oke. Terus langsung tak tarik tunai buat lunasin yang tadi pinjem-pinjem. Iya, tak tarik 10. Buat lunasin yang pinjem-pinjem itu. Sampai di clipping teman-teman iya, ya. Jadi teman-teman, ya ini hutangku yang kemarin ke kamu mau tak sahur ini loh. Dapat saldo kamu, iya. Tekon di enggak. Itu Mas Hendra. Waktu itu yang saya lakukan hanya satu. Cuma saya rutin sadar nafas syukur aja. Sadar itu sih. Iya. Sadar nafas syukur tiap hari, tiap pagi gitu ya. Iya. Jadi sambil nyetir motor dari rumah ke sekolah itu tak rasain. Contoh Mbak. Biar yang nggak ikut kelas dapat bocoran. Oh gitu ya? Biar nggak usah ikut kelas. Oh, pasti saya yakin setelah saya nanti praktek pasti ikut kelas pasti. Gak apa-apa sih. Nggak ikut kelas aja. Iya kayak sih. Gitu teman-teman ya. Banyak loh teman-teman nggak ikut kelas hanya lewat YouTube. Enggak. Apalagi beliau tapi mikir semuanya. Gak ikut kelas ya aku koyok ini apa ikut kelas gitu loh Mas. Sih. Ya, kalau jadi kalau aku gitu juga sih. Kadang ikut kelas tuh untuk ngasih apresiasi karena aku udah pakai ilmunya dia dan banyak membuktikan gitu, akhirnya ikut kelas. Biasanya saya gitu sih. Iya. Kalau tadi Mas Hendra tanya apa yang saya lakukan, biasanya dulu sebelum ikut kelas, kalau mau tidur ini wis mikir tagihan, mikir besok, ya ada kurir, kerjaanku belum beres itu wis. Setelah ikut kelas kan dibimbing itu, jadi sebelum tidur 5 menit, ya kita itu tadi kita apa ya Mas Hendra? Kalau Teh Febi bilang itu, pokoknya nggak boleh mikir yang berat-berat. Dan sadari saat ini sekarang. Hadir saat ini sekarang. Iya. Nah sama saya kombi itu sadar nafas syukur itu. Tapi bener sih, Eckhart Tolle itu bikin The Power of Now tuh, wah itu jariah yang luar biasa sih. Bener, aku baru ngerasain Mas Hendra. Pada saat ya hanya kehadiran sih yang bisa menjawab semuanya. Berbagai macam permasalahan hidup kita itu. Betul, gitu. Ternyata begitu. Saya kok kenapa nggak dulu-dulu ya? Nah, itu yang mau saya bilang. Kok nggak dulu-dulu ya? Tapi kembali lagi ya Allah baru mempertemukannya saat itu. Setelah kita sudah kayak cari pegangan kemana-mana bingung. Ya akhirnya dengan jalan lewat ketemu channelnya Mas Hendra. Yang itu saya yakin jadi amal jariah loh penjenengan. Aduh aku terharu Mas Hendra tuh. Terharu banget. Bukan soal dunia aja soalnya gitu loh. Bisa tenang, bisa apa. Main-main lah ya ke Tuban kapan-kapan ya. Insya Allah Mas Hendra. Semoga Allah mengizinkan. Mbak Anis, kalau misalnya di Badan Revolution itu kan saya yang kadang benar-benar tersentuh itu teman-teman yang sudah berhasil, teman-teman yang sudah melewati fase anxiety misalnya, banyak masalah yang terlewati dengan ilmu ini, itu rela turun tangan, mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara yang lain. Mbak Anis merasakan itu nggak? Maksudnya untuk dari teman-teman ke teman-teman yang lain? Selama ini gimana? Maksudnya Mbak Anis sendiri ketika udah dapat ilmu ini, Mbak Anis juga tergerak untuk nge-share ke teman-teman terdekatnya nggak kira-kira dari pengalaman hidup Mbak Anis itu? Pasti Mas Hendra. Wong ketika saya belum manifest saja, itu saya, ini harus banyak orang yang tahu ini. Supaya mereka itu jalannya benar gitu loh. Artinya jalannya benar ya itu tadi seperti yang saya dapatkan
dengan ikut kelasnya TVP Abundance Revolution itu tadi. Dan sering juga saya ini loh channel ini loh, wes kamu lihat saya gitu. Kamu lihat channel ini. Kadang-kadang saya share. Sekarang banyak sih teman-teman yang WhatsApp, yang apa ke saya tanya-tanya. Ya saya cerita apa adanya. Untuk selanjutnya udah tak arahkan prinsipnya nggak apa-apa ya kalau ada teman-teman yang pengen komunikasi sama Mbak Anis ya. Ya boleh tentang banget. ini ya. Dengan sangat senang hati. Pasti nanti saya, ayo kamu biar powerful lihat channel ini. Powerful lagi ikut kelas ini. Saya gitu. Biar nggak gini loh Mas, biar nggak katanya aku, biar lebih mantep dapat ilmunya. Tapi yang menurutku sih paling mahal itu ketika kemudian terjadi shifting identitas sih. Ketika kemudian identitas lama kita udah berubah menjadi identitas yang baru, itu kan kita kayak merasa terlahir kembali gitu. Dan ternyata even kamu adalah ibu rumah tangga, guru SD pun, Mbak Anis bisa membuktikan, bisa mengalami sendiri gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama profesi nih sebenarnya ya Mbak Anis ya. Benar sekali. Pencerahan dalam konteks spiritual maupun finansial tidak ada kaitannya dengan profesi. Betul. Siapapun bisa ya Mbak. Berlaku untuk semua. Jadi dulu sebelum ikut kelas, itu masih GTT. Iya. Masih 500.000. Ngece Mas Hendra. Tapi aku dulu gaji pertama 400.000 sih Mbak. Pernah ya? 400.000 dan aku selalu berkata sama diriku, termasuk circle terdekatku, ya. Aku ngajar ini pengabdian. Nanti aku cari uangnya tuh dari luar. Sama gitu. prinsipnya. Saya selalu gitu sih dulu. Ya betul banget, betul sepakat. Apalagi mungkin yang bisa dibagi hal-hal lain yang belum sempat diceritakan Mbak Anis buat teman-teman. Ini Mas Selain Hendra. 22 juta tadi. Oh ya, yang Quantum Jam saya praktekkan sama anak-anak yang mau lomba. Yang mau lomba, jadi anak-anak tak ajak. Kan ada toh, mau lomba itu anak-anak takut, nggak pede. Nah, ayo sayang kita berdoa ya. Wes bayangno kamu nanti di panggung, kamu nanti bahagia, kamu nanti juara. Itu dibayangno sama anak-anak. Jadi mereka itu berimajinasi seolah-olah, nah itu kan seperti materi Quantum Jam. Jadi ya alhamdulillah biasanya saya bawa anak-anak lomba itu nyantol juara 1, ini dapat juara semua Mas Hendra, saestu. Jadi kepala sekolah saya gede-gede loh. Kok juara Vans? Iya pun anak-anak hebat. Ya selain anak hebat pasti ada support system kayak itu tadi. Saestu, saya lo bingung ya Allah sampai terharu gitu. Nah itu sih yang saya hasilkan nggak sih Mas itu? Yang saya dapatkan, saya praktekkan kecil-kecil. Nah itu terus banyak lagi yang biasanya kalau ada masalah itu kayak tertekan, takut, ini enggak. Lebih tenang, stay cool, dan ketika kita tenang, stay cool, ambil nafas, itu Allah itu ngasih solusinya cepet. Karena kita pasrah gitu. Kalau misalnya kan saya gusru Mas, aduh gini, ya apa ini? Itu misalnya saya sebelum ikut kelas, setelah nemu teori ini, ya itulah. Ya tiba-tiba ada dorongan dari dalam sih kalau yang saya rasakan, tiba-tiba ada keputusan yang sangat jernih gitu ya. Betul Nggak sekali. tahu dari mana, dan itu biasanya hasilnya lebih baik ketimbang selama ini kan kita kalau ada sesuatu melawan, bahkan ngoyo gitu ya. Itu saya banget Mas Hendra. Nah, aku juga. Masa sih? Banyak kesamaan kita itu, termasuk yang tadi loh. Iya. Yang soal lomba-lomba tadi itu loh. Iya. Masa sih? Saya tuh nggak tahu kalau itu namanya Quantum Jam atau Quantum Leap atau apa namanya ya. Iya. Tapi dari dulu saya kebetulan juga orangnya suka dengan kompetisi gitu Mbak ya. Oh gitu. Suka dengan kompetisi termasuk olahraga segala macem. Nah dulu tuh setiap ada anak yang mau lomba debat gitu, itu pasti saya yang bimbing gitu ya. Kalau misalnya di tingkat kabupaten tuh saya bentuk 3 tim gitu. Iya. Itu juara 1, juara 2, juara 3, bahkan sempat 5 tim ya. Wes, keren. Juara harapan 1-2-nya tuh tak bawa semuanya gitu. Iya. Juara 1, 2, 3, harapan 1. Sampai kemudian tingkat provinsi itu
Keren. Juara sih Mbak, juara 1 sampai mewakili Jawa Timur tingkat nasional, juara juga gitu. Keren, masa sih Mas? Anaknya tukang sosis segala macam bisa juara debat tingkat nasional, bisa jadi pembicara terbaik. Itu juga saya ngajarinnya juga sama. Bayangkan dan rasakan aja kuncinya. Bayangkan, rasakan, seolah-olah itu teman-teman udah nangis bahagia kayak Mbak Anis tadi tuh. Makanya aku kayak teringat, ini kan aku dulu pernah kayak gitu. Tapi Mas Hendra waktu itu udah tahu teorinya belum kalau itu kuantum jam? Aku nggak tahu sih, cuman aku dari tahun 2006 itu tinggal di pesantren dan aku nyiapin satu kotak almari itu khusus buku-buku motivasi semuanya sih. Jadi aku untuk bermimpi itu sangat serius gitu. Gitu. Bahkan tiap malam gitu ya. Tiap malam tuh aku bayangin, ya Allah beri masa depan yang terbaik. Sambil ku bayangin nanti ada gini, itu sangat detail. Luar biasa. 2006. Iya. Itu sih Mbak Anis. Iya. Mbak Anis sekarang kayak bahagia banget gitu ya. Bener Mas Hendra. Ini nyambung sedikit ya. Yang dari Mas Hendra ceritakan. Ini saya akhir-akhir ini juga ngalami hal itu. Apa yang dulu saya cita-citakan, apa yang dulu saya bayangkan itu bener-bener kayak terwujud. Jadi barusan 2 minggu yang lalu. Saya kan itu ngefans ya dulu waktu SMP. Waktu SMP saya itu tinggalnya di panti asuhan Mas Hendra. Loh? Beneran? Beneran. Sama dong kayak aku. Masa? Aku sama lagi? Iya sama. Ini jangan-jangan mencocok-cocokkan sih. Lo nggak serius, aku 2003 tuh masuk. Oh sorry. 2003 aku masuk panti asuhan. Gitu toh? Di pesantren Dayatullah. Oh gitu. Saya ini kan nggak mungkin bohong karena banyak teman-teman panti asuhan nanti yang lihat saya lah. Iya sama, aku juga sama. Sejak ibu tuh wafat ketika saya kelas 6 SD. Adik saya 4. Terus kenapa saya di panti asuhan? Bapak saya kerjanya di sebuah SMP swasta yang di situ juga ada panti asuhannya. Makanya saya dibawa SMP, SMA. Terus kuliah mau ditaruh situ juga. Saya nggak tahan, pengen kerja. Tapi sambil kerja, saya sambil kuliah. Akhirnya ya selesai. Nah, di panti asuhan itu saya tuh ngefans sama Haddad Alwi sama Sulis. Cinta Rasul itu loh Mas Hendra, tahu kan? Iya, tahu. Nah, betapa mahalnya untuk beli kasetnya yang original. Itu saya ngumpulin, lama banget 1 tahun baru dapet yang original. Baru 2 minggu kemarin itu loh saya di feedback langsung sama beliau, Afi Haddad Alwi, seneng saya nangis. Itu kan goal saya dulu, itu tercapai gitu loh Mas Hendra. Jadi kayak apa yang dulu saya bayangkan, saya impikan itu tercapai, tek gitu meskipun kecil. Bahagia. Ketika saya dapat bahagia kan ke booster ya toh. Nah jadi keberlimpahan, bahkan rezeki pasti ngikut lah saya yakin. Ketika kita di fase seperti ini pasti ngikut. Yang penting tenang itu dulu. Gitu Mas Hendra ternyata. Masa sih? Iya sih Mbak. Kok ini intinya tadi banyak kesamaan ya? Banyak kesamaan ya. Emang bener sih aku ngalamin itu. Nah iya, ini toh kita ngobrolnya juga saya datang langsung ya, nggak ada obrolan apa. Tapi Mbak Anis yang menarik tuh jenengan tuh pokoknya bawaannya tuh kayak seneng terus gitu, bahagia terus. Itu mulai kapan sih? Atau memang dari dulu emang ya kayak gini? Iya, emang dari dulu sih kayak gini Mas Hendra. Jadi meskipun saya suasananya nggak baik-baik saja itu saya bisa nutupin. Kalau Mas Hendra coba, menurut Mas Hendra dari nama saya Anis Saadah. Apa dari itu ya? Kayaknya ada kata-kata mungkin ya saya mikir tapi yang ya nggak tahu juga sih. Tapi ya gitu Mas Hendra, pokoknya ya kayak gini. Dan setelah ikut kelas Abundance Revolution lebih bahagianya 10 kali lipat. Wah. Gitu. Tapi gini ya. Teman-teman ngerasain kok. Tahu. Kalau aku melihat kenapa kemudian kadang kita batin sering jadi kenyataan. Kita ngomong terus tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang kewujud. Kejadian. Itu biasanya akan lebih cepat ketika memang dia sudah merasa dirinya layak sih. Gitu. Iya, merasa layak itu kan ketika identitasnya udah berubah. Oh, ternyata aku bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan Tuhan untuk menentukan jalan hidupku sendiri. Oh, ternyata aku tuh punya power lisanku tuh punya power perasaanku punya power gitu sih Mbak Anis. Gitu ya Mas. Akhir-akhir ini kan banyak ya temen dekat ya yang tinggal di kampung gitu manggil saya apa ya? Ya saya punya panggilan sendiri. Apa coba Mas Hendra? Apa sih? Enggak sih intinya. Gus ya? Enggak. Apa? Kok bener ya?
yang kamu ngomongkan dulu, suatu saat nanti aku Begini. pasti bisa ketemu sama Anas. Aku nggak tahu dulu tuh, aku kan aktivis gitu waktu kuliah ya. Ngefans banget sama Anas Urbaningrum itu. Aku suatu saat mesti bisa ketemu gitu, Padahal sebelumnya udah pernah SMS-an kan. Terus suatu saat aku nanti kontenin Bosman Mardigu, aku seneng banget sama dia kan. Ngefans juga sama dia. Pikiran-pikirannya ya. Pikiran-pikirannya. Iya, pasti. Nah, banyak Mbak Anis hal-hal seperti itu yang itu menurutku menimbulkan rasa layak, rasa pantas. Oh, aku kayak pantas deh menerima kayak gini. Itu nggak semua orang bisa loh. Ngoten nggih Mas Hendra. Iya kan? Jadi kadang kita itu nggak pede gitu. Itu saya dulu. Nah, terus caramu untuk memunculkan kepercayaan diri, merasa layak, merasa pantas mendapatkan sesuatu itu caranya gimana? Nah, ini yang saya bingung Mas Hendra. Kok tiba-tiba aja gitu loh? Kok tiba-tiba aja? Dulu itu termasuk ya ketidakpedean saya ini saya bawa ketika saya memutuskan untuk memilih pendamping hidup itu. Jadi sampai sekarang seluruh dunia bahkan itu masih nggak percaya sama saya. Kamu kok bisa ngambil keputusan milih pendamping hidup seperti itu? Jadi ya saya bingung juga. Tapi saya sadar saya karena saya nggak pede, makanya saya ambil yang beliau. Dan nggak ada satupun yang mendukung saya sampai detik ini. Oh gitu Mbak. Ya. Kontranya sampai terbawa sampai sekarang. Tapi cinta kan? Iya, itu yang saya bingung juga. Terus saya bingung karena saya nggak pede tadi. Apa ini cinta? Saya jujur masih nggak. Tapi buktinya ya sudah ada anak juga sih. Itu loh Mas Hendra. Bener karena nggak pede tadi ya. Kalau sekarang sudah merasa layak itu munculnya dari mana saya masih bingung terus terang. Makanya saya kadang jangan-jangan ini semuanya serba gift deh. Jangan-jangan semuanya serba pemberian deh. Jangan-jangan kesadaran pun juga beliau yang kasih deh. Kayaknya kita nggak berhak ngerumangsani gitu. Makanya dengan kondisi saya yang seperti ini saya ini harus ikut kelasnya terus-terusan deh. Nyari ilmunya harus terus, nggak boleh putus sampai di sini kayaknya. Toh kapan hari misalnya saya mau ikut kelas lagi, it's okay gitu loh Mas. Toh yang beliau sampaikan nanti vibrasinya itu nggak sama dengan yang saya dapatkan di batch 7. Next-nya saya akan begitu. Ngoten Mas Hendra. Tapi memang mentor itu penting ya Mbak ya untuk pertumbuhan kita ya. Sangat ternyata, baru nyadar, sangat penting. Termasuk pertemanan. Circle. Komunitas gitu. Bener sih kadang. Dan ini kayak saya sebelum ketemu kelas IR itu, saya tuh ya Allah, saya dulu pengen dapat teman-teman atau circle yang saya butuhkan. Artinya ketika kita nggak mendapatkan di lingkungan sekitar kan kita kayak haus ya. Jadi high thinkingnya kita, vibrasinya kita nggak dapet. Ya Allah saya tuh pengen salah satunya mungkin Allah menemukan saya dengan channelnya Mas Hendra, dengan TV. Bisa yakin Allah itu menjawab. Oh kasih sakno arek iki rek. Ya udahlah, dengan cara begini tak temono gitu. Dan saya bisa di sini tuh suatu penghargaan besar loh Mas Hendra. Kan salah satu goal ya. Ya Allah aku pengen gitu. Makanya bukan pengen tenernya di sini enggak gitu. Pengen berbagi lah ya. Iya, terus kenal-kenal sama teman-teman kelas. Kenal sama orang-orang yang Mas Hendra angkat di channelnya Mas Hendra. Meskipun lihat hanya di YouTube kan saya kayak terpenuhi gitu loh Mas Hendra. Saya tuh di Ngaji Roso itu lebih bisa memaknai apa yang saya lakukan itu ya setelah bikin kelas Badan Revolution, banyak yang terbantu, banyak saudara baru, bisa kenal Mbak Anis, bisa kenal Mbak Yuniar, bisa kenal Mbak Anita. Kayak tadi tuh kayak dulu tuh hal-hal seperti itu tuh saya nggak bisa memaknainya gitu. Gitu Mas Hendra? Iya. Pure pokoknya niat saya ya udah ngonten. Gitu aja. Saya dapat uang, saya bisa menolong banyak orang gitu ya. Kenalan-kenalan kayak gitu tuh nggak bisa saya maknai gitu. Sekarang beda. Gitu nggih? Saya datang dari rumah ke sini gitu hanya untuk ketemu teman-teman yang sudah pernah ikut kelas saja gitu tanpa kemudian wah nanti gini hanya untuk merasa kita ketemu kayak gini tuh saya seneng banget gitu. Gitu nggih Mas Hendra. Ketemu diri saya sendiri gitu ya. Gitu nggih. Luar biasa itu tuh sih. Katanya guru saya keberlimpahan dalam bentuk yang lain sih. Gitu.
Pasti. Dulu kalau nyindir saya tuh nggak apa-apa Mas Hendra, masih suka uang kok. Ya, sekarang ya tetap suka sih. Iya, tapi kan, levelnya bertambah. Benefitnya secara apa itu? Memaknainya beda sih sekarang. Gitu, keren. Lebih bisa memaknai hidup secara lebih komprehensif gitu ya. Ya, saya kira itu buahnya dari Mas Hendra yang amal jariah atau tabungan semesta itu tadi loh Mas. Kerennya Mas Hendra itu gitu. Jadi ketika bikin satu channel lah ibaratnya satu konten aja itu kan sudah ibaratnya uang itu ditabur. Wah ini loh itu kan. Mbak sekarang kalau ketemu sama orang-orang yang menyakiti Mbak Anis gitu, gimana caranya Mbak Anis sekarang menghadapi situasi seperti itu gitu? Misalnya kayak dilukai, disakiti, bikin kesel gitu, gimana Mbak caranya sekarang? Kok sekarang itu rasanya udah nggak ada ya? Gitu ya Mbak? Bener-bener hilang Mas Hendra. Saestu. Jadi kalau dulu saya sebel, sekarang enggak. Saestu bener. Kan di lingkungan sekolah dimanapun pasti ada. Okay. Tapi ya pernah sih sampai aku mikir keras banget sampai sakit. Gara-gara misalnya sebuah interaksi yang nggak nyaman, terbawa lama, terbawa tidur sampai nggak enak makan pernah. Sekarang wis nggak ada. Saya nggak tahu hilangnya kemana. Okay. Ya jadi ketemu beliau yang dulu pernah nyakitin udah hilang. Yang saya lihat dia orang baik-baiknya saja. Gitu Mas Hendra. Saya nggak tahu hilangnya kemana. Kebawa nafas tadi. Kebawa nafas ya. Iya, yang saya keluarkan dari diri saya yang buruk-buruk itu keluar. Saestu wis nggak ada sekarang. Kita memaknai hidup ini kan kebersatuan akhirnya ya. Gitu, okay. Dan fulfill gitu loh, kayak utuh, penuh gitu ya Mbak ya. Nah ini loh Mas Hendra yang paling nikmat itu ini. Nah aku juga sama tuh. Sama lagi Mas. Ya opo. Jadi ketika kemudian kita udah penuh gitu loh, apa yang mau di kuantum jamin lagi gitu loh. Iya, bener makanya ya ini yang terpenuhi. Ini yang dicari banyak orang. Bener, soal nanti dapat rezekinya dari mana-mana itu kan ya ngikut, pasti ngikut. Betul. Pasti nggak mungkin enggak. Tapi kalau kita goalnya pengen uang, ya capek Mas Hendra. Target dapat sekian juta, sekian ratus, capek. Kok gak ono duit-duit yo gitu loh. Nanti manifestasi nih kok gak ono. Ngoyo, kemrungsung, ngotot. Iya, ya nggak dapet, bahagianya nggak dapet, feel-nya nggak dapet. Makanya kan pesennya siapa? Pesennya Soeharto, Pak Harto, ke menantunya Pak Prabowo itu sebelum berangkat tugas kan, ojo lali, ojo dumeh, ojo ngoyo. Wah, iya, dalam banget itu. Ojo ngoyo itu ya. Jadi semakin kita effortless, justru kemudian semuanya datangnya lebih mudah ya teman-teman. Bener Mas Hendra, benar kita udah sekali. Di fase itu gitu. Betul banget. Mbak Anis pesen dong buat teman-teman kita yang hidupnya sekarang lagi sulit, terhimpit, banyak masalah tentang relationship, tentang keuangan yang sulit, kadang pekerjaan nggak punya, anak stres, suami minggat, dibawa sundel bolong misalnya. Iya, banyak banget. Nah itu gimana Mbak pesannya Mbak Anis gimana? Kalau saya sih pengalaman saya sejauh ini, terutama setelah ikut kelas, jadi kita tata hatinya kita dulu Mas Hendra. Maksudnya ini ngomongin teman-teman yang belum bisa ikut kelas lu ya, yang atau OTW menuju ikut kelas. Jadi diterima dulu keadaan kita. Kita terima, ya pasti sulit, kondisi kayak gini kok diterima. Ya itu kuncinya memang itu, diterima dulu, kemudian apa ya Mas, saya kok susah ya ngomongnya. Pokoknya diterima. Diterima itu bukan berarti pasrah loh, wis koyok ngene enggak gitu. Ya diterima, dengan vibrasi diterima itu nanti pasti ada terbuka jalan sedikit-sedikit. Ya, gimana kita bisa tenang kalau nggak bisa nerima gitu? Ya pasti. Nah, ya. pada saat kita udah nerima, akhirnya kan tenang. Saat tenang, ide muncul yang baru. Bener Mas ya Hendra. Kan? Iya betul. Kayak saya tadi, ketika ada kejadian seperti itu, kalau saya nggak tenang, ya pasti dapat jalannya itu buruk. Nggak dapat bantuan-bantuan. Tapi saya sadar nafas syukurnya itu continue. Jadi begitu ingat, tenang dulu. Kita terima itu dulu loh Mas Hendra. Pasti. Selamatlah atas pencapaiannya Mbak Anis yang terima luar biasa. Terima kasih. Penuh cinta gitu ya. Terima kasih. Nanti teman-teman juga boleh yang mau minta kontak personnya Mbak Anis. Khususnya teman-teman yang ada di Malang Raya, di Batu ya.
yang mau bikin komunitas, nanti bisa lah ya. Kontak Mbak Anis, dan Mbak Anis akan membantu dengan senang hati ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas hadirnya Mbak Anis di sini. Sama-sama. Terima kasih sudah menebarkan virus kebaikan buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat, arti dan gunanya ya. Amin. Thank you ya Mbak Anis ya atas waktu.